Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Ya, kami dari Great Commission, Gospel Ministry, atau dalam bahasa Indonesia, Pelayanan Injil Amanat Agung. Dan kami berada atau berlokasi di Los Angeles, California, USA, atau Amerika Serikat. Dan nama saya ialah Pendeta Cornelius Ritiau. Ya, kami senang sekali pada hari yang baru ini, sekali lagi kita bersama-sama akan belajar dari firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas hari yang baru ini. Seperti biasanya, kami mohon kiranya Engkau memberikan kami hati yang baru, bahkan roh yang baru, supaya kami boleh menyembah-Mu dengan roh dan kebenaran, dan dengan hati kami. Ampuni segala dosa kami, khususnya dosa hamba, supaya hamba boleh layak di hadapan-Mu membawa firman-Mu. Penuhi hamba dengan roh kudus-Mu, supaya kekuatan dan perkataan hamba dipimpin oleh Roh Kudus demi kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Dan kita semua katakan, Amin. Saudaraku, saya ada note, seperti biasa. Dan note seperti ini. Khotbah hari ini adalah lanjutan dari khotbah minggu lalu, yaitu Yesus Kristus akan datang kembali secara tiba-tiba, saudaraku. Dan seperti pencuri, yaitu tidak ada seorang pun yang tahu bilakah dia datang kembali. Tidak ada yang tahu, saudaraku. Dan saya tidak tahu, Anda juga tidak tahu. Dan Tuhan Yesus berkata, berbahagialah yang berjaga-jaga. Jadi kalau saudara berjaga-jaga karena tidak tahu kapan dia datang, Tuhan Yesus katakan minggu lalu kita belajar berbahagia. Dengan berjaga-jaga kita berbahagia. Dan bukan saja berbahagia karena kita berjaga-jaga, tetapi juga Tuhan Yesus akan membawa kita, itu orang Kristen yang sudah lahir baru, ke surga, Bapak Ibu. Kita akan dibawa ke surga dan hidup selamanya bersama Dia di surga. Saudara berbahagia dengan perkataan itu. Ada orang yang bertanya kepada saya, bagaimana keadaan hidup kita di surga? Dan apakah kita akan kenal satu dengan yang lain? Khususnya keluarga kita sendiri. Ada orang bertanya, bagaimana saya bisa kenal tidak saudara kita di surga nanti? Kita akan belajar hari ini. Oleh sebab itu saya akan masuk ke dalam judul. Judulnya ialah Tubuh Sorgawi. Tubuh Sorgawi. Heavenly body. Dan kita akan masuk ke poin nomor 1 yang berjudul, yakinkah kita masuk ke surga? Yakinkah kita masuk surga? Are we sure to go to heaven? Are we sure to go to heaven? Kita akan lihat note, saya taruh note seperti ini, Bapak Ibu. Sebelum berbicara tentang keadaan hidup di surga, kita harus yakin terlebih dahulu apakah kita akan masuk surga, betul? Jikalau tidak, percuma saja kita mengetahui keadaan hidup kita di surga. Ya kita nggak masuk ke sana, nggak tahu. Jadi buat apa kita bicarakan panjang lebar? Dengan itu kita akan baca Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Ini Tuhan Yesus berbicara. Kata Yesus kepadanya, itu kepada Thomas, salah satu muridnya, akulah, Tuhan Yesus berkata, akulah Yesus, jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, yaitu di mana? Di surga, kalau tidak melalui aku, yaitu Tuhan Yesus. Nah, ini perkataan Tuhan Yesus, saudaraku. Nah, nanti saya tahu seperti ini. Tuhan Yesus sama sekali tidak berkata, aku adalah salah satu jalan dari banyak sekali jalan untuk masuk ke surga, betul? Dia tidak berkata aku salah satu jalan. Dari banyak kali orang berpikir, wow banyak jalan masuk ke surga. Tapi Tuhan Yesus katakan, akulah jalannya untuk masuk surga. Tapi dia katakan, akulah jalannya ke Bapa di surga.
Bahasa Inggris, I am the way. Artinya, I am the way, I am the only way. Tidak ada jalan lain. There is no other way. I am the way. Dan seperti yang telah kita pelajari minggu lalu, yaitu setan dan malaikat berkata, Yesus Kristus adalah anak Allah yang kudus. Dan Rasul Petrus berkata, dosa dan tipu tidak ada di dalam mulutnya. Itu kita belajar minggu lalu. Demikian juga Yesus tidak berdusta ketika dia berkata, akulah jalan ke Bapa di surga. Dia tidak berdosa, saudaraku. I am the way. Dia tidak berdosa karena tidak ada dusta dari mulutnya. Artinya Yesus berkata, tidak ada jalan lain. Tetapi dialah satu-satunya jalan ke surga. Ini pernyataan Tuhan Yesus, bukan saya, Bapak Ibu. Dan perlu saya ingatkan bahwa seperti bumi hanya ada satu, betul? Bumi ada dua apa satu? Hanya ada satu. Demikian juga surga hanya ada satu. Bukan 2, 3, 4, atau 5. Dan seterusnya. Jadi bukan, katakan bukan. Jadi bukan setiap agama memiliki surganya masing-masing. Karena surga hanya ada satu. Orang Jawa katakan siji meneh, cuma satu. Tidak ada 2, tidak ada 3, saudaraku. Hanya ada satu, dan Tuhan Yesus katakan, akulah jalannya ke sana. Tidak melalui agama-agama. Dan jikalau Anda tidak percaya bahwa hanya Kristuslah, Yesus Kristuslah satu-satunya jalan untuk masuk ke surga, itu terserah dan urusan Anda sendiri. Dan terus terang, itu sama sekali tidak menjadi masalah bagi saya pribadi. Jadi kalau agama Anda mengatakan Anda lah jalannya, Anda tidak percaya bahwa Tuhan Yesus adalah jalan, terserah, saya nggak jadi masalah, saudaraku. Saya tidak jadi masalah, saya tidak suka berdebat. Saya hanya mengajarkan apa yang saya tahu dari dalam Alkitab. Dan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Dan selanjutnya saya taruh, tetapi walaupun Anda tidak percaya, itu sama sekali tidak akan merubah apa? Fakta bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan ke surga dan tidak ada jalan lain. Biar Anda mau debat, Anda mau marah dengan saya karena saya bilang ini, tidak merubah fakta. Faktanya tetap Yesus mengatakan, akulah jalannya. Coba kita baca Yohanes 8 ayat 21 sampai 24 berikutnya. Ini Tuhan Yesus berkata, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, aku akan pergi dan kamu akan mencari aku, tetapi kamu akan apa? Mati dalam dosamu. Ke tempatku, waktu Yesus pergi, tidak mungkin kamu datang. Ayat 22, maka kata orang Yahudi itu, apakah ia mau bunuh diri? Dan karena itu dikatakannya, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Mereka salah ngerti, mereka berpikir Tuhan Yesus membunuh diri, saudaraku. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada mereka, kata lagi, kamu berasal dari bawah atau dari dunia ini. Aku, itu Yesus, dari atas, dari surga. Kamu dari dunia, aku, Yesus, bukan dari dunia ini. Tuhan Yesus bukan dari dunia. Memang betul dia lahir. Kita belajar bulan lalu di Natal, dia lahir di Palungan, di Bethlehem. Tapi dia bukan dari dunia ini menurut pernyataannya. Dan dia tidak berdosa, saudaraku. Ayat 24, karena itu tadi aku, yaitu Yesus, berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, yaitu Tuhan dan Juru Selamat, kamu akan mati dalam dosamu. Wow. Siapa yang bicara ini, saudaraku? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak pernah bercanda, saudaraku. Dia tidak pernah lucon. Ya, dia terus terang. Sekali lagi saya akan bertanya, apakah Tuhan Yesus pendusta? Sehingga dia berdusta tentang semua apa yang baru saja kita baca tentang semua pernyataan-pernyataannya tadi.
Dia nggak berdosa, saudaraku. Tapi kalau Anda pikir dia berdosa, silakan. Yang saya percaya, saya banyak bersaksi, saya seorang penginjil, banyak orang-orang beragama mengatakan Tuhan Yesus itu nabi yang baik. Dia seorang nabi yang baik, tidak berdosa, dia seorang yang baik. Jadi tidak ada dusta, dan Alkitab menyatakan itu. Kita belajar minggu lalu. Ya, kita baca Roma 6:23, tadi dikatakan, Tuhan Yesus katakan, kamu akan mati dalam dosamu. Nah, firman Tuhan berkata, sebab upah dosa ialah maut, atau kematian kekal di neraka itu maut. Nah, ini upah, dosa ada upahnya, saudaraku. Tetapi karunia, yaitu pemberian Allah, ialah apa? Hidup yang kekal, yaitu di sorga, dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bukan dalam agama-agama. Hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus. Sekali lagi, bukan dalam agama-agama firman Tuhan. Nah, saya taruh seperti ini, saudaraku. Oleh sebab itu, Tuhan Yesus berkata, aku akan pergi ke tempat yang kamu tidak dapat pergi ke situ. Aku berasal dari atas, dari surga. Kamu berasal dari dunia ini. Dan kamu akan mati dalam dosamu. Baru kita baca, upah dosa ialah maut, kematian kekal. Nah, selanjutnya saya taruh seperti ini, Bapak Ibu. Yohanes berkata bahwa kita harus menerima Yesus Kristus, yaitu memiliki dia, agar kita beroleh apa? Hidup kekal. Kita harus menerima dan memiliki dia. Ini Yohanes, murid Tuhan Yesus, Yohanes 1 ayat 12, kita baca ini, saudara sudah sering dengar ini. Tetapi semua orang artinya siapa saja yang menerimanya, menerima siapa? Yesus, diberinya kuasa atau apa? Otoritas supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, nama Yesus. Jadi saudaraku, menjadi anak Allah bukan karena kita lahir dari papa mama. Menjadi anak Allah bukan hanya sekadar kita mengaku Kristen. Menjadi anak Allah bukan karena kita sering ke gereja, tetapi jelas Yohanes mengatakan kita harus menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, 1 Yohanes 5 ayat 11 dan 12, ini surat Yohanes juga yang sama, murid Tuhan Yesus menulis seperti ini, saudaraku. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan atau memberikan hidup yang kekal kepada kita. Dan hidup itu ada di dalam siapa? Anaknya, yaitu siapa? Yesus Kristus. By the way, setan-setan mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah yang maha tinggi. Kita belajar minggu lalu, setan, bukan hanya setan, setan-setan mereka mengaku, hai Yesus, kami tahu engkau siapa. Engkau adalah anak Allah yang maha tinggi. Siapa yang mengatakan? Setan. Tapi bukan hari ini kita belajarkan itu. Saya hanya mengatakan bahwa setan mengaku ya. Ayat 12, barang siapa, artinya siapa saja, memiliki anak. Tadi kita katakan menerima, supaya kita memiliki anak, arti Yesus, ia apa? Memiliki hidup, yaitu hidup kekal. Barang siapa, termasuk Anda dan saya, tidak. Katakan tidak. Barang siapa tidak memiliki anak, itu Yesus, ia tidak memiliki hidup kekal. Simple. Saudara dan saya memiliki anak, Tuhan Yesus, kita mendapat hidup yang kekal. Kalau kita tidak memiliki, tidak dapat. Ya, 1 tambah 1, 2. Sangat gampang, sangat mudah dimengerti. Ayat 13, Yohanes menulis, semuanya itu yang baru kita baca, kutuliskan kepadamu supaya kamu yang percaya kepada anak Allah, itu Yesus, tahu, katakan tahu. Tahu, bukan menebak-nebak atau mudah-mudahan. Jadi kalau ditanya, kamu orang Kristen, kamu sudah punya Tuhan Yesus, kamu akan dapat hidup kekal. Mudah-mudahan tidak, dikatakan supaya kamu apa? Tahu persis sekarang juga, saudaraku. Sekarang juga kita tahu, bukan mudah-mudahan, bahwa
kamu memiliki hidup yang kekal. Itu di surga, firman Tuhan, saudaraku. Saya tidak mengada-ngada, saya tidak mengarang-arang, saudara. Firman Tuhan, Alkitab mengajarkannya. Kecuali kalau saudara tidak suka Alkitab, saya katakan, itu saya tidak jadi masalah ya. Saudara mau melawan, saya tidak jadi masalah. Saya tidak suka berdebat tentang Alkitab. Amin. Kita baca notes seperti ini, saudaraku. Jadi pertanyaannya bukan apakah kita seorang yang beragama, tetapi apakah kita telah memiliki Yesus Kristus sebagai apa? Tuhan dan Juru Selamat dari segala dosa-dosa kita. Itu pertanyaannya. Bukan saudara beragama atau tidak. Apakah Anda dan saya sudah menerima dan memiliki Yesus? Karena firman Tuhan katakan, kalau kita tidak memiliki Tuhan Yesus, kita tidak dapat hidup yang kekal. Dengan itu kita masuk poin nomor 2, saudaraku. Saya ada 3 poin hari ini. Ya, poin itu nomor 2 akan diubah. Shall be changed. Shall be changed. Akan diubah. Coba kita lihat 1 Korintus. 1 Korintus pasal 15 ayat 52 sampai 56a saja. Ini Rasul Paulus menulis. Dalam apa? Sekejap mata, artinya begitu kita ngedip sekejap mata, gitu ya. Bahasa Inggris, with the twinkle of an eye, artinya ngedip gitu. Pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan apa? Dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Dan kita semua akan diubah. Jadi kalau kita sudah mati, yang mati badan kita, daging kita. Tapi rohnya, nyawanya tetap hidup, ya tidak? Orang bilang badan ini cuma kepompong aja. Tahu kepompongnya? Cuma balut aja. Tapi roh kita tidak akan mati. Nyawa tidak mati. Jadi waktu nafiri berbunyi, kita akan dibangkitkan dalam keadaan tidak mati. 53. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Dan itu berbicara soal tubuh kita. Dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Ayat 54. Dan sesudah yang dapat binasa ini, yaitu tubuh kita, mengenakan tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis apa? Maut telah ditelan dalam kemenangan. Tadi maut adalah kematian kekal. Ya tahu? Tadi kita belajar sebelumnya. Ayat 55, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Maut adalah apa? Kematian kekal di dalam api neraka. Upah dosa ialah apa? Maut. Itulah maut. Dan saya nggak mau hidup dalam maut, saudaraku. Ayat 56 bagian A saja, sengat maut ialah apa? Dosa. Makanya Tuhan Yesus katakan kamu akan mati dalam dosamu. Wow. Makanya kita perlu Tuhan Yesus supaya disucikan, dibersihkan. Itu hal banyak lain. Tapi saudaraku, kita ada upah dosa maut. Dengan itu kita lihat note seperti ini. Saya taruh. Firman Tuhan berkata bahwa dalam sekejap mata kita akan diubah sebelum kita diangkat ke surga. Yaitu tubuh kita yang dapat mati ini diubah menjadi yang tidak dapat mati. Dan pertanyaannya ialah diubah menjadi bagaimana? Ya kan? Orang kan, ya Pak Artinya diubah sih diubah, tapi jadi macam apa begitu? Hidup kita setelah kita mati dan kita bangkit. Saudara percaya atau tidak, kita semua akan bangkit lagi, saudaraku. Amin. Biar saudara tidak percaya Tuhan Yesus akan bangkit lagi. Tapi nanti untuk diadili juga semuanya gitu. Dengan ada tubuh yang baru, bukan tubuh daging ini. Dengan itu kita akan masuk poin yang terakhir, yaitu poin nomor 3, ialah tubuh rohania. Tubuh rohania. Spiritual body. Kita akan baca 1 Korintus lagi. Saya sudah selesai, Bapak Ibu.
1 Korintus pasal 15 ayat 40 sampai 49. Saya akan baca dengan cepat ya. Ayat 40. Ada tubuh sorgawi. Kita judul dari khotbah ini ialah tubuh sorgawi. Ingat judulnya. Dan ada tubuh duniawi. Tetapi kemuliaan tubuh sorgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Ayat 41. Kemuliaan matahari lain daripada kemuliaan bulan. Dan kemuliaan bulan lain daripada kemuliaan bintang-bintang. Dan kemuliaan bintang yang satu berbeda dengan kemuliaan bintang yang lain. Luar biasa ya. Semua ini adalah ciptaan Tuhan. Masing-masing mempunyai kemuliaan luar biasa. Wow, dahsyat. Demikian pula halnya dengan kebangkitan orang mati. Ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Jadi kalau kita sudah mati, kita bangkit lagi, kita nggak mati lagi. Cuma ada yang dilempar ke neraka. Upah dosa ialah maut. Di neraka nggak mati, saudara. Hidup terus. Firman Tuhan katakan akan disiksa siang dan malam. Kita nggak bisa siksa barang yang sudah mati, ya, tidak. Disiksa siang dan malam, kita sudah pelajari ini. Ayat 23, ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Luar biasa ya firman Tuhan. Ayat 24, yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yaitu tubuh daging ini. Yang dibangkitkan adalah tubuh rohania ya. Poin kita ketiga, tubuh rohania tadi ya. Jika ada tubuh alamiah atau debu dan daging, maka ada pula tubuh rohania. Artinya apa? Tubuh tanpa darah dan daging. Nanti di surga dimanapun tidak ada lagi darah dan daging. Tubuh yang rohania. 45, seperti ada tertulis, manusia pertama, Adam menjadi makhluk yang hidup. Tetapi Adam yang akhir, yaitu siapa? Yesus, menjadi roh yang menghidupkan. 46, tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohania tadi, Adam, tapi yang alamiah. Kemudian barulah datang yang rohania, yaitu tadi Tuhan Yesus. Manusia pertama itu Adam, maaf saudaraku, berasal dari debu tanah dan bersifat bersifat jasmani atau daging. Manusia kedua yaitu siapa? Yesus berasal dari sorga. Tadi Tuhan Yesus bilang, kamu berasal dari bumi, aku dari sorga. Dan sekali lagi Rasul Paulus ini sepakat sama Tuhan Yesus ya. Ayat 28 dengan cepat. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah, yaitu siapa? Adam. Dan makhluk-makhluk sorgawi sama dengan dia, Yesus, yang berasal dari sorga. Tadi kita belajar Yesus berasal dari sorga. Terakhir 49, sama seperti kita telah memakai rupa dari yang alamiah, itu debu dan daging, demikian pula kita akan memakai rupa atau bentuk dari yang sorgawi. Katakan amin, saudaraku. Amin. Saudara mau punya tubuh sorgawi? Amin. Tubuh yang rohani? Aku juga mau. Badanku sakit-sakit, Tuhan. Pinggangku sakit, leherku sakit. Itu alamiah semuanya, saudara. Di surga nggak ada lagi daging sakit-sakit. Nggak ada lagi tubuh encok-encokku, nggak ada. Nggak ada lagi lagu, aduh mak sakit pinggang gitu ya. Marina aku pegang begitu ya. Nggak ada lagi lagu itu, saudaraku. Di surga lain lagunya. Notice kita seperti ini. Firman Tuhan berkata bahwa kita hidup kekal di surga tidak memakai tubuh secara kedagingan, tetapi tubuh rohania. Dan kita akan hidup seperti malaikat di surga. Perhatikan kata seperti. Seperti berarti, bukan berarti ya, seperti malaikat. Jadi bukan malaikat, seperti malaikat. Matius 22 ayat 30, Tuhan Yesus berbicara, saudaraku. Tuhan Yesus ini. Karena pada waktu kebangkitan, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup
seperti, kata-kata tadi, seperti bukan menjadi malaikat, bukan menjadi malaikat surga, seperti. Nah, kita nanti masuk surga, kita bukan hidup terus kita punya istri banyak, kawin, nggak ada lagi. Mau roh kawin sama roh begitu ya. Kan udah nggak ada daging, nggak ada tubuh lagi, tubuh jasmani. Nggak ada lagi kawin mawin di sorga. Bapak Ibu Saudara jangan marah, saya hanya menyampaikan firman. Tidak ada lagi kawin mawin di sorga. Jangan mengharap Anda akan punya segala macam di sorga gitu, istri banyak dan sebagainya. Tidak ada, saudara. Saya katakan sorga hanya berapa? Satu. Kecuali Anda punya sorga sendiri, saya nggak tahu ya. Tapi sorga yang saya tahu, saya belajar cuma satu. Dan di sorga itu tidak ada kawin. Mawin. Kita semua akan hidup seperti apa? Malaikat. Malaikat tidak kawin. Kalau malaikat di sorga nggak kawin, apalagi kita ya. Masa kita kawin? Markus 12 ayat 25, ayat yang sama, mirip Tuhan Yesus juga berbicara. Sebab apabila orang bangkit dari antara orang mati, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat. Jadi bisnis-bisnis yang tukang ngawini orang, nggak ada lagi, bisnisnya habis, saudaraku. Di surga nggak ada lagi bisnis bayar uang kawin, bayar emas, nggak ada kawin mawin. Selesai. Bisnis itu selesai waktu kita mati. Wah, luar biasa. Menurutnya orang-orang yang akan hidup seperti malaikat di surga adalah orang-orang yang telah percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya sambil apa? Bertobat dan mengakui segala dosa-dosanya. Bukan hanya Kristen KTP saja. Kalau Anda masih Kristen KTP, Anda nggak akan masuk surga. Anda harus terima Tuhan Yesus, bertobat. Karena apa? Upah dosa ialah maut. Seperti kita belajar tadi. Note selanjutnya, dan seperti kita telah belajar minggu yang lalu, kalau kita masih ingat, yaitu orang-orang yang tidak percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya akan seperti kambing-kambing. Minggu lalu kita belajar, ya ingat, kambing-kambing. Dan akan dipisahkan dari domba-domba atau orang-orang Kristen yang sudah bertobat dan lahir baru. Lalu apa? Kambing-kambing itu ditempatkan di sebelah kiri Yesus. Ingat pelajaran minggu lalu, dan mereka akan apa? Dilemparkan atau dibuang ke dalam api neraka. Wow. Kalau saudara dan saya sudah mati, sudah telat. Nggak bisa lagi bertobat. Nggak bisa, Tuhan ampuni saya. Saya tadi ngatakan cerita itu orang yang mati, dia tidak suka Lazarus mati ke pangkuan Abraham, dia mati masuk di Hades, dia pokoknya dikatakan neraka, dia berteriak, aku nggak kuat gitu, aku masih ada 5 saudara, aku mau ke sana, terus Adam bilang, Abraham, it's too late, telat, sudah mati selesai, nggak ada lagi pertobatan, saudara. Dan keadaan di neraka panas, ngeri, aku nggak mau ke sana, nggak mau. Jadi apa saudara, ringkasannya saya selesai. Kita belajar tadi judulnya apa? Tubuh surgawi. Aku nggak bahasa I can't wait, nggak bisa nunggu. Tubuh aku diganti ini jadi tubuh surgawi ya. Terbang, ku kan terbang tinggi gitu ya. Seperti malaikat terbang. Poin 1 tadi kita belajar, yakinkah kita masuk surga? Anda harus yakin. Jangan mudah-mudahan, barangkali. Tidak, harus yakin. Karena keselamatan diberi, kasih anugerah diselamatkan dengan oleh iman. Iman itu satu hal yang yakin. Dan bukan usaha kita, tapi pemberian Allah. Poin 2, akan diubah. Wow, kita akan diubah. Dan terjadinya sekejap mata. Tahu-tahu kita lagi
kerja, lagi main bola, lagi ngobrol-ngobrol, gitu. Berubah. Puk, langsung gitu. Yang gundul jadi rambutnya nggak ada, semua jadi ada apa bagaimana. Aku nggak tahu bentuknya kayak apa ya. Yang rambutnya gondrong, nggak tahu gimana gitu. Hidungnya mancung, pesek, nggak tahu. Tubuh rohania tidak ada daging. Nomor 3 kita belajar tadi. Amin. Jadi aplikasi saudaraku. 1, apakah kita telah sungguh-sungguh percaya dan yakin bahwa kita akan masuk surga kalau kita mati hari ini juga. Seperti kita belajar minggu lalu, Tuhan Yesus bisa datang hari ini. Karena tidak ada yang tahu. Aplikasi nomor 2, hanya ada berapa jalan? 1 jalan ke surga. Dan bukan melalui agama-agama apapun di dunia ini. Tetapi melalui siapa? Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat manusia. Juru Selamat artinya menyelamatkan dari dosa. Karena upah dosa ialah maut. Bukan di surga nanti saudara, maut di neraka gitu. Ketiga, kita akan mendapat tubuh rohania atau tubuh sorgawi, yaitu tubuh tanpa darah dan daging dan hidup seperti bukan menjadi malaikat, seperti malaikat di sorga menurut Tuhan Yesus. 4, pertanyaannya ialah apakah malaikat yang satu kenal dengan malaikat yang lainnya? Ini kan tadi pertanyaan, kenal nggak saya? Ngumpul nggak papa, mama, kakek, opa, oma, saudara kita yang sudah lebih dulu? Kita bagaimana? Ngumpul nggak sama mereka? Jawabannya, itu apakah malaikat yang satu kenal dengan malaikat yang lainnya? Misalnya, apakah malaikat Gabriel kenal dengan malaikat Mikael di sorga? Kenal nggak? Ya kenal. Oi, hai Gabe. Cie, gitu Gabriel kan. Hai Mike. Yeah. Di sorga nih. How are you man? How you doing man? How you been? Gitu ya. Ngobrol dong. Ngobrol nggak? Ya ngobrol. Orang hidup kok. Demikian juga, dengar. Demikian juga kita akan kenal satu dengan yang lainnya. Dan Tuhan Yesus berkata, tidak ada kawin di sorga. Artinya apa? Kita kenal. Wah itu papa, itu mama, kenal. Seperti Michael kenal sama Gabriel, malah kenal. Coba, tidak ada kawin, tetapi kita akan menjadi seperti malaikat yang artinya apa? Kenal sih kenal. Tetapi tidak ada hubungan keluarga secara daging atau manusiawi lagi di sorga. Kejawab pertanyaan saudara? Jawab kan? Kenal sih kenal. Hei, papa, ima, kenal. Tapi nggak ada hubungan keluarga lagi secara daging. Karena kita sekarang hidup dengan tubuh sorgawi, tubuh rohani. Begitu, kenal. Jadi mendingan kita masuk surga aja sekalian sekarang semuanya. Saudaraku, demikian firman Tuhan sebagai kata terakhir. Saya suka gambar ini. Tuhan Yesus luar biasa dia. Wow, Tuhan Yesus baik sekali. Kata terakhir, apakah kita sudah sungguh-sungguh siap untuk menerima tubuh sorgawi? Amin. Anda siap? Saya sih siap dari dulu. Saya siap sekarang ini malam juga saya siap dirubah. Lagi ngobrol gini, tahu dirubah. Tahu di sorga melayang-layang. Ya begitu ya. Tapi yang penting kita siap tidak? Siap tidak? Kita akan berdoa. Kalau misalnya Anda mengatakan, wah Pak Ritiau, saya masih ragu-ragu. Saya belum percaya kalau saya diselamatkan. Saya masih berpikir mudah-mudahan. Saya akan berdoa. Saya akan menolong Anda. Doanya gampang sekali. Waktu saya menerima Tuhan Yesus, tidak ada orang, hanya saya sendiri. Jam 2 pagi saya berdoa. Saya sebut nama Tuhan Yesus. Tidak ada orang lain. Gampang, saudara. Tapi kalau saudara masih ragu-ragu, bisa ulangi doa saya, oke? Doanya seperti ini. Mari kita berdoa. Doanya ulangi saya. Tuhan Yesus, terima kasih. Setelah saya mendengar firman-Mu, saya merasa bahwa saya
perlu diampuni dari dosa-dosa saya. Karena upah dosa ialah maut, kematian kekal. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, saya membuka hati saya, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu. Ubah hidup saya menjadi kehendak-Mu, bukan kehendak-Ku lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu aku berdoa. Amin. Kalau Anda jujur, tadi Anda berdoa, ini hari juga, ini saat juga Anda menjadi orang Kristen. Kalau ini malam pun Tuhan Yesus datang, Anda diubah menjadi tubuh sorgawi. Dengan itu saudara, kita sudah selesai. Saya akan memberikan doa berkat. Mari kita terima doa berkat. Kita angkat tangan kita. Kiranya kasih Bapa, kasih yang kekal, dan seluruh anugerah dari Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita, dan persekutuan dan kuat kuasa melalui Roh Kudus, dan juga kiranya damai sejahtera Tuhan Yesus menyertai kita sekalian dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua katakan amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudaraku. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Semoga kita berjumpa kembali di hari Minggu yang akan datang dengan firman Tuhan yang lain. Dengan itu saya katakan God bless you. Thank you. See you.